Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya lagi mau meluapkan pikiran saya, bukan emosi. Jadi kalau teman-teman yang baca ini dan ternyata nyasar ke sini gara-gara clickbait, seharusnya nggak usah nonton, nggak apa-apa. Saya cuma mau meluapkan pemikiran saya aja. Dan ini saya nggak bahas tentang bisnis buat teman-teman yang ngikutin saya. Ini saya lagi nggak video ini nggak ngebahas soal bisnis. Saya baik lagi saya lagi pengen meluapkan pikiran saya. Oke, yang nggak apa yang merasa terjebak silakan close. Silakan close. Oke, sekarang kita mulai. Jadi saya bukan kesal ingin teriak-teriak sih, cuman baru beberapa hari lalu lah. Ini saya lagi pikiran saya tentang parenting ya teman-teman. Eh, agak canggung juga ya bikin YouTube bukan soal bisnis. Jadi pikiran saya lagi berkecamuk soal parenting. Jadi baru aja beberapa hari lalu lah anak saya ternyata ngomong anjing gitu ya. Ngedengar dari temennya. Walaupun anak saya nggak regularly gitu. Tapi saya tahu ada dulu banget saya lihat ada anak kecil yang regularly ngomong anjing gitu. Dan real itu real teman-teman ngomong kata kasar gitu untuk anak kecil real. Dan baru kejadian di anak saya. Tapi alhamdulillahnya dan mudah-mudahan jangan sampai jadi reguler gitu ya. Dan saya anak saya gimana nanti ke depannya, saya langsung mikir-mikir kenakalan remaja ya. Mengerikan apalagi zaman sekarang, zaman saya aja udah mengerikan. Remaja itu kan adalah masa paling labil di hidup kita ya, masa yang sangat-sangat labil. Jadi saya membayangkan anak saya gimana ya, jadi takut sendiri soal apa. Pertama ya tentu ya soal kata kasar ya, kayak anjing, goblok. eh Ya kalau di Sunda bahkan ada di bahasa di daerah Sunda ya ada anekdotnya kancing coplok, kancing coplok, kancing coplok katanya untuk tidak kasar. Jadi kata-kata kasar itu sangat dekat sekali dengan kita, mau itu sekolahnya negeri kayak mau sekolahnya Islam terpadu kayak mau pesantren kayak, saya rasa tetap terkontaminasi dengan kata-kata kasar ya, seperti anjing, goblok, apalagi ya sialan lu, apa bangke, bangsat dan sebagainya. Umpatan-umpatan itu sebenarnya eh, nggak mungkin terhindarkan sih menurut saya. Buktinya apa? Buktinya cek aja, semua orang dewasa pasti pernah melakukan umpatan-umpatan seperti itu, entah di hatinya, entah langsung dan sebagainya. Lalu saya mikir lagi, ini saya coba urutin kenakalan-kenakalan remaja dari yang kecil sampai ke besar ya. Pertama terus bokep, soal porno ya, video porno. Saya rasa rasanya nggak mungkin menghindari video porno, apalagi di zaman yang super gampang ini. Meskipun sudah diblokir sana sini, nah pasti nemu aja caranya gimana. Ya paling gampang ya VPN ya. Super duper sederhana sekali untuk kalau teman-teman ya, saya ngasih tahu ini bukan bukan nyuruh ya, cuman ya untuk ngebuka blokirnya Kominfo buka VPN. Saya juga buka VPN untuk buka Vimeo ya. Saya ada beberapa materi saya untuk pelajaran saya lah, saya buka Vimeo nggak bisa dibuka di Indonesia. Sama buka apa, Reddit. Jadi saya pakai VPN buka bokep, lancar jaya kalau saya mau. Ya kalau lo kadang sekali kadang mungkin terbesit dan sebagainya, tapi ya intinya sangat gampang, apalagi anak kita yang nguliknya luar biasa. Dan di zaman saya pun saya rasa semua semua anak ketika saya zaman remaja ya, kasus Ariel Luna Maya, saya lupa waktu kasus Ariel Luna Maya tuh, kalau teman-teman tahu, waktu saya kuliah atau waktu saya SMA ya. Saya rasa ketua DKM-nya pun pasti penasaran kasus Ariel Luna Maya ini seperti apa, kan sampai ada meme atau plesetan yang nontonnya pada gini ya, pada miring semua karena memang videonya kan miring. Saya juga masih ingat kasus 3GP ya nama itu, ya lupa lah. Saya 90% yakin bahkan ketua DKM sekolah atau kampus saat itu juga pasti penasaran dan mungkin melihat. Jadi kayak nggak terhindarkan. Terus ke rokok lagi, rokok ini juga kontroversi sih sebetulnya. Ada juga yang memang culture-nya turun temurun merokok gitu ya. Ya mau gimana lagi? Ya ini kontroversi lah. Lalu free sex makin dekat, makin menyeramkan, serius makin menyeramkan. Apalagi kalau teman-teman lihat yang LGBT yang gitu, makin gak masuk akal aja, makin makin free sex LGBT gitu ya. Orang meng yang accept LGBT otomatis accept free sex ya. Sekarang kalau LGBT tanpa seks jadinya nggak LGBT kan. Kalau saya suka sama teman saya yang laki-laki gitu, bukan suka secara seks, tapi suka karena saya ngobrol sama dia nyambung, kalau diajak bisnis enak, dia easy going dan sebagainya. Masa saya disebut LGBT ya enggak, tapi LGBT itu ya ke seks, ke hubungan seks. Jadi kalau ada orang yang sudah
menerima, bukan menerima, mendukung LGBT, otomatis dia mendukung free sex. Jadi mengerikan sekali. Jangan sampai Indonesia mendukung LGBT deh, ngeri, mengerikan. Terus narkoba. Narkoba, wah ini saya urutin membayangkan ini dari yang mulai kata kasar sampai ujungnya narkoba tuh saya serem sendiri. Jadi dari saya pikir soal anjing goblok, soal video porno, terus ke narkoba, LGBT dan sebagainya, mengerikan sekali. Ini yang saya ingin luapkan ke teman-teman, dan kalau teman anak saya nanti nonton, kalau saya sudah meninggal atau saya masih ada, ya mudah-mudahan ini ya ini ayah buat buat anak-anak ayah ya, supaya ya ingat ayah lah. Kalau ayah meninggal, ayah udah meninggal ya mau doain, kalau ayah masih hidup ya tolong telepon ya. Ya begitu. Jadi sentimental. Sekali lagi ini videonya memang gak terlalu penting, nggak bukan soal bisnis, dan mohon maaf yang terjebak. Lalu karena saya tahu tak terhindarkan, jadi saya mikir apa dong solusinya. Solusi yang umum, dua ini umum. Kita jadi role model sama doa. Udah jelas. Jadi role model, kita mencontohkan. Kalau nggak pengen anak kita berkata kasar, jangan contohkan. Sederhana di jalan ya. Ini di jalan misalkan ada kita lagi naik mobil, terus ada motor nabrak. Apa kata pertama yang keluar? Ada yang langsung kata kasar, ada yang astagfirullah, ada yang apa ya, terserah apa kata-kata keluar yang pertama keluar, ya itulah yang dicontohkan ke anak kita. Kalau kalau Anda pengen pengen anaknya tidak melakukan kata-kata kasar, ya Anda jangan melakukan itu. Sederhana. Ini teorinya sudah banyak banget soal role modeling. Karena anak-anak itu eh, seperti spons. Teorinya seperti spons. Dia menyerap apa yang dia lihat seperti spons, sangat mudah sekali. Dia copycat tuh sangat mudah sekali. Lalu doa, apalagi bisa kita tahu selain doa. Kita nggak bisa ngontrol anak kita tiap detik. Ini yang kata-kata Agim yang sangat Agim ya, saya sangat-sangat tempel di saya kata-kata beliau. eh, kita nggak bisa memantau anak kita 24 jam. Paling juga 3 jam juga udah syukur banget. Ya apalagi selain doa, ya kita serahkanlah kepada yang maha melihat, kepada yang maha mengetahui, maha memantau. Ini dua teori proven dan sudah banyak orang bahas. Cuma saya lagi berpikir yang ketiga ini nih. Yang ketiga ini berkecamuk aja di otak saya sekarang. Kalau kita pura-pura nggak tahu nih ya ke anak kita soal soal kata-kata kasar, soal video porno, kalau kita pura-pura nggak tahu, dia kan akan mencari-cari, terus mencari-cari, dia akan berbohong ke kita. Padahal saya tahu, mungkin kita tahu itu tidak terhindarkan, dan jadinya seperti poker face. Jadi anak kita melihat kita seperti apa, kita melihat anak kita seperti apa, jadinya saling saling apa ya, saling ya aneh aja, awkward aja gitu kelihatannya. Jadinya saya pikir daripada pura-pura nggak tahu, lebih baik sama-sama tahu, ya nggak sih? Karena udah jelas nggak terhindarkan, udah jelas pasti terpapar soal kata kasar, soal video porno, soal rokok, narkoba, mungkin terpapar ya, mulai nggak sampai sana. eh, Lebih baik stop pura-pura nggak tahu. Jadi kita sama-sama tahu, kita sama-sama meluruskan. Saya tahu misalkan, anak saya suka bicara kata kasar, anak saya ternyata nonton video porno misalkan. Menurut saya lebih baik saya tahu dia menonton video porno daripada saya pura-pura nggak tahu. Kalau saya pura-pura nggak tahu, mungkin dia akan lebih terjerumus ke yang lebih parah gitu. Toh tak terhindarkan. Aduh, saya bingung ngomongnya gimana. Jadi menurut saya paling benar, eh, stop pura-pura nggak tahu. Lebih baik duduk bareng. Saya juga membayangkannya gimana ya caranya. Mungkin saya perlu perlu diskusi banyak sama teman-teman yang berpengalaman, gimana ya caranya biar biar setidaknya meminimalisir impact kenakalan remaja itu, karena ya ngeri lah. Stop pura-pura nggak tahu, lebih baik sama-sama tahu. Sama-sama tahu lebih mending daripada pura-pura nggak tahu sih menurut saya, antara orang tua dengan kenakalan remajanya. Oke, itu aja. Kalau ada yang nonton sampai akhir, terima kasih banyak, karena ini jarang saya bahas nih yang non bisnis, dan mungkin teman-teman ada yang nyasar gara-gara lihat judulnya aja. Tadi saya sudah peringatkan di awal, gak usah nonton yang kena clickbait. Yang nonton sampai akhir, terima kasih banyak. Atau bahkan kalau ada yang mau diskusi soal ini, soal parenting ini yang betul-betul lagi berkecamuk di otak saya, boleh banget kita saling share. Tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.